Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bertemu kembali kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Kali ini kita akan membahas tema 5, yakni keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Dan pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan membahas subtema 1, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada pembahasan subtema 1 ini akan kita bagi dua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan dan ikuti terus video pembelajaran ini hingga tuntas. Anak-anak, silakan kalian amati gambar berikut ini. Pada gambar pertama ini ada gambar seorang ayah sedang menasihati kedua putra-putrinya. Anak-anak, dalam berperilaku contohlah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada gambar yang kedua, di sini ada gambar keteladanan seorang anak terhadap orang tuanya. Bunda, Riri berangkat ke sekolah ya. Pada gambar ketiga, ada dua orang sahabat yang saling bertemu. Kemudian mereka berjabatan tangan. Hei Amir, apa kabar? Nah, kemudian gambar yang keempat, keluarga bahagia. Sebelum mereka makan, mereka mengawalinya dengan berdoa sebelum makan. Ayo, Adi, pimpin doa sebelum makan. Anak-anak, gambar-gambar yang telah kalian amati ini semua adalah perilaku, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar senantiasa berperilaku yang baik atau berakhlakul karimah. Semoga kalian bisa meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Anak-anak, siapa di antara kalian yang sudah hafal nama-nama 25 orang Nabi dan Rasul? Bagus. Nah, bagi yang belum hafal, yuk kita nyanyi bersama tentang nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Lagu yang diciptakan oleh Raihan, kita nyanyikan bersama. Oke, sudah siap? Yuk kita nyanyi bersama. As-salatu 'alan nabi wassalamu 'alar rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa, Muhammad al-Mustafa. Demikian lagu 25 Rasul. Bagi yang belum hafal, yuk silakan diulang-ulang lagu tersebut agar kalian mudah menghafal nama-nama 25 Nabi dan Rasul.
Dari 25 orang nabi dan rasul, salah satunya adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penutup para nabi dan juga rasul. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, kalian tentunya sudah mempelajari tentang kisah 25 nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti disebut sebagai nabi ke-25 atau nabi yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Dan bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita agar kita tidak menghardik anak yatim atau tidak membentak anak yatim, dan bahkan kita harus mengasihi anak yatim agar mereka juga bisa bahagia dan bisa merasakan tentang bahagianya memiliki orang tua dalam kehidupannya. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Nah, siapakah di antara kalian yang tahu apa sih sikap jujur itu? Ya, bagus sekali. Sikap jujur adalah suatu sikap ketika kita berbicara harus sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kebenaran yang ada. Dan hendaklah ketika kita melakukan suatu perbuatan harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Dengan demikian kita berarti bersikap jujur terhadap orang lain. Kemudian ada juga sikap jujur terhadap diri sendiri, yakni tidak mau berbohong terhadap diri kita sendiri. Kita selalu menjaga sikap kita sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan juga jujur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan melaksanakan semua kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat fitrah, dan lain sebagainya. Nah, dengan kita melakukan hal-hal tadi, berarti kita termasuk orang yang jujur. Hendaklah kita senantiasa bersikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, sikap jujur yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sikap jujur Nabi Muhammad SAW tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau sudah dipercaya untuk membawa barang dagangan milik Siti Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar wanita yang kaya raya dan sangat dihormati di kota Mekah. Karena dengan kejujurannya dan sikap amanahnya yang selalu ada pada diri Rasulullah SAW, sehingga setiap barang dagangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke negeri Syam untuk diperdagangkan, maka barang dagangan yang dibawanya tersebut selalu membawa keuntungan yang besar sekali, sehingga Siti Khadijah pun semakin percaya dan semakin sayang terhadap Nabi Muhammad SAW tersebut. Nah, oleh karena itu, berkah dari kejujuran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di dalam perdagangannya, maka akhirnya pada usia 25 tahun Siti Khadijah pun menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Nah, untuk itu hendaklah kita selalu melakukan sikap jujur yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Semoga kita selalu menjadi orang yang jujur. Kejujuran Rasulullah SAW pun diperlihatkan pada peristiwa-peristiwa yang lainnya. Pada usia 35 tahun,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih paham tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Nah, pada akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kehormatan dan diberikan kepercayaan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh kaum Quraisy. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Nah, sejak saat itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Setelah kita mengetahui tentang kejujuran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau remaja hingga beliau diangkat sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, maka selanjutnya marilah kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, jika ada sisa uang pembelian, nah maka uang itu harus dikembalikan kepada orang tua kita. Kemudian, misalnya ibu guru kita minta tolong pada kita untuk memfotokopi lembar kerja di tempat fotokopi. Nah, jika ada uang sisa kembaliannya, maka serahkanlah kepada ibu guru kita. Percayalah bahwa anak yang jujur pasti disayangi oleh teman-teman, disayangi guru dan juga orang tua. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan sayang kepada kita. Setelah kalian mempelajari tema 5 subtema 1.1, yakni tentang kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas latihan berikut ini. Yang pertama, jelaskan mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap anak yatim. Yang kedua, jelaskan apa yang telah dipercayakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berusia remaja oleh Siti Khadijah binti Khuwailid. Ketiga, jelaskan apa yang menyebabkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin oleh kaum Quraisy saat beliau berusia 35 tahun. Dan yang keempat, tuliskan 3 perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari kamu. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan hendaklah kita senantiasa meneladani perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan berperilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terakhir, marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.